Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adikku, sahabat-sahabat M Anuha kelas 10. Minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi komposisi, maka untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse ya. Ingat, sekarang kita akan belajar tentang fungsi inverse ya. Oke, kita langsung aja kita lihat pembahasannya seperti apa ya. Fungsi inverse ya. Nah, di sini fungsi inverse. Fungsi inverse itu adalah kebalikan, seperti halnya dalam operasi matematika itu ada penjumlahan, maka kebalikannya adalah pengurangan, kali kebalikannya bagi. Nah, di sini kita akan lihat fungsi inverse-nya atau kebalikannya ya. Nah, di sini kita lihat jika diketahui rumus suatu fungsi f(x), maka inverse fungsi f(x) itu dilambangkan dengan f pangkat negatif 1x. Nah, ini dibaca dengan apa? F inverse x. Jadi yang ini kita dibaca dengan apa? F inverse x gitu ya. Jadi F inverse x-nya itu adalah F pangkat negatif 1. Jadi kalau ada pangkat di atasnya negatif 1 untuk x ini, berarti itu apa? Inverse dari fungsi x ya. Kita lihat langkah-langkah untuk mencari inverse fungsinya gitu ya. Nah, langkah-langkahnya gini. Tadi jika diketahui rumus suatu fungsi f(x)-nya, maka langkah-langkahnya apa? Nah, yang pertama kita harus memisalkan f(x)-nya sama dengan y. Jadi ganti f(x)-nya dengan y gitu ya. Setelah diganti, carilah nilai x-nya. Nah, nilai x-nya itu sehingga menjadi f inverse y. Setelah menjadi f inverse y, maka ganti y dengan x gitu. Sehingga nanti didapat lagi f inverse x. Ya, jadi di sini nanti akan didapat f inverse x gitu ya. Nah, di sini akan didapat f inverse x gitu. Oke, saya langkah-langkahnya. Yang ini harus diingat ya, langkah-langkahnya saya kotakin. Ada 3 ya langkah-langkahnya. Pertama, ingat tadi apa? Misalkan f(x) sama dengan y gitu ya. Jadi misalkan si f(x)-nya sama dengan y. Yang kedua apa? Carilah nilai x-nya. Setelah dicari nilai x-nya, berarti ganti lagi si y dengan x gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh yang pertama saya punya ini ya. Oke, contoh yang pertama gini. Tentukan inverse dari fungsi f(x) sama dengan 4x tambah 3. Coba ya, kita lihat jawabannya. Perhatikan ya jawabannya. Tadi ingat langkah kotak merah tuh. Yang pertama apa? Misalkan f(x) sama dengan y. Berarti si f(x) ini sama dengan y. Misalkan ya. f(x) itu sama dengan y. Perhatikan baik-baik. f(x) sama dengan apa? Y. Sama dengan apa di sini? 4x tambah 3. Itu langkah pertama. Misalkan f(x) sama dengan y. Sudah ya? Nah, carilah nilai x-nya. Berarti kita harus mencari nilai x ini. Y sama dengan 4x tambah 3. Nah, karena kita akan mencari nilai x, berarti si 3-nya kita pindahin ke kiri ya. Jadinya apa? Asalnya positif, jadi apa? Negatif. Y dikurangi 3 sama dengan 4x. Tuh, gitu ya. Nah, yang dicari langkah kedua apa? Nilai x kan? Berarti x sama dengan, kan ini y dikurangi 3 sama dengan 4x. Berarti x sama dengan y dikurangi 3, kebalikan dari kali apa? Bagi gitu. Ya. Nah, x sama dengan y dikurangi 3/4 itu sama dengan apa? F inverse y. F inverse y. Karena dalam variabel y kan. Berarti ini y min 3/4. Nah, setelah itu langkah ketiga. Langkah ketiganya apa? Ganti y dengan x. Ganti lagi dengan x gitu ya. Berarti F inverse x itu sama dengan apa? Ganti nih. Jadinya apa? X dikurangi 3/4. Itulah F inverse-nya. Gampang ya? Oke. Jadi lihat sekali lagi. Misalkan f(x) sama dengan y. Carilah nilai x. Ganti lagi y dengan x. f(x) sama dengan y sama dengan 4x tambah 3. Langkah 1 tuh gitu ya. Nah, kedua cari nilai x. Berarti ini tinggal pindahin ke sini. Min 3 karena yang akan kita cari adalah x-nya gitu ya. X sama dengan. Nah, ini sudah kan x sama dengan y dikurangi 3/4. Maka x ini di langkah kedua itu menjadi apa? F inverse x-nya gitu ya, F inverse y-nya. Y min 3/4. Karena dimintanya F inverse x, maka ganti lagi si y dengan x gitu ya. Atau kalau mau cara logikanya sih tinggal gini aja. Kebalikan dari 4x tambah 3 kan kebalikan dari tambah apa gitu ya. Kalau kita mau pakai cara logika kan si inverse itu adalah kebalikan gitu ya.
F inverse X. Berarti kebalikan dari tambah apa? Kurang kan? Berarti di sini ada kurangi 3 gitu ya. Kebalikan dari kali apa? Bagi. Berarti yang ini X per 4 itu. Ya, kalau mau seperti itu. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua. Inverse dari fx sama dengan 5 dikurangi x per 3 gitu ya. Oke, kita coba jawab ya. Jawab yang ini. Tadi ingat yang pertama apa? Misalkan fx sama dengan y. Berarti kita langsung ya, misalkan di sini si fx itu sama dengan apa? Sama dengan y. Itu sama dengan apa? Sama dengan 5 min x per 3 gitu. Ya, y sama dengan 5 min x per 3. Setelah itu apa? Cari nilai x-nya. Nah, berarti yang ini tinggal kali silakan ke sini ya. Y kali 3 gitu. Berarti yang ini jadi apa? 3y sama dengan 5 min x. Gitu ya. Nah, kalau udah berarti kan kita akan mencari nilai x. X-nya pindahin ke sini. Asalnya negatif x jadi apa? Positif x sama dengan gitu ya. Nah, ini 3y-nya pindah sini jadi 5 min 3y. Nah, x ini sama dengan apa? Sama dengan f inverse kan tadi. F inverse dalam variabel apa? Dalam variabel y. Sama dengan 5 min 3y. Kalau dicarinya f inverse x, maka jadinya ganti lagi y-nya dengan x. Jadinya 5 min 3x gitu. Itu inverse-nya ya. Tuh, itu inverse. Jadi ingat, inverse-nya adalah misalkan fx sama dengan y, cari nilai x, itu adalah f inverse y, setelah itu ganti lagi dengan x. Oke ya, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Di sini inverse dari fx-nya sama dengan 5x dikurangi 7 per 3x tambah 2. Nah, kalau ini ada cara 1, ada cara 2. Nanti kalian tinggal pilih cara yang paling mudah menurut kalian yang mana ya. Oke, kita lihat cara 1 dulu nih. Kita jawab ya. Kita jawab cara yang pertama dulu ya. Cara 1. Kita lihat di sini tadi kalau cara 1 kan tinggal memisalkan fx sama dengan y. Jadi perhatikan fx sama dengan y sama dengan berapa? 5x dikurangi 7 per gitu ya. Per berapa di sini? Per 3x ditambahin 2 gitu. Ya. Nih, berarti kita tinggal apa? Tinggal kali silang ke sini. Jadinya berapa nih? Jadi y kalikan dengan 3x tambah 2 sama dengan 5x kurangi 7. Terus tinggal kali pelangi. Ini ke sini jadinya berapa? 3xy ditambah 2y sama dengan apa ya? 5x dikurangi 7. Ya. Nah, karena kita akan mencari nilai x, berarti kumpulkan yang ada x dengan yang ada x, yang tidak dengan yang tidak ya. Berarti yang ini jadinya berapa? 3xy dikurangi berapa? 5x sama dengan, karena 5-nya ini kan. Jadi kumpulkan yang ada x dengan yang ada x, yang tidak dengan yang tidak gitu ya. Ini kan ada x-nya, ini ada x-nya, kumpulin ya. Ini berarti dipindahin ke sini jadi min 5x. Berarti yang ini jadi berapa? Min 2y ya. Min 2y min 7. Nah, kita akan mencari nilai x-nya. Ini kan 3xy ini min 5x, berarti keluarkan x-nya. X, nah x ini kan sudah keluar nih, berarti tinggal apa? Tinggal 3y. Kan 3xy, x-nya sudah keluar, ya artinya dibagi tuh gitu ya. Yang ini min 5x, berarti tinggal apa? Min 5. Karena x-nya sudah ada di luar ya. Dikurangi 2y min 7. Kan yang akan kita cari nilai x kan, tadi yang langkah kedua nilai x sama dengan gitu ya, berarti negatif 2y kurangi 7 per 3y min 5. Nah, nilai x ini adalah f inverse kan? F inverse apa? F inverse y gitu. Ya, berarti ini min 2y min 7 per 3y min 5. Itu ya. Nah, berarti kalau sudah gitu, ganti lagi y-nya dengan x. Berarti f inverse x sama dengan min 2x min 7 per 3x min 5. Itu cara 1 dengan tadi langkah-langkahnya ya. Misalkan fx, misalkan y gitu ya. Oke, kita lihat langkah kedua, cara kedua. Nah, cara yang kedua ini boleh dikatakan cara mudah atau kalian terserah lah. Kalau misalkan cara 1 paling mudah, oke. Atau misalkan mau cara 2 juga boleh ya.
Kita lihat cara kedua. Nah, cara kedua ini gini gitu ya. Cara kedua itu. Kalau misalkan dalam bentuknya, nah yang ini ya, saya tuliskan misalkan di sini. Dalam bentuknya misalkan, ini taruhlah kita misalkan si fx sama dengan, nah gini ya, saya tuliskan di sini atau di sebelah sini aja ya, supaya lebih mudah. Nah, di sini ya. Misalkan gini. Si fx itu sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Perhatikan ya. Nah, maka ini f inverse x-nya sudah bisa kayak gini. Ini lihat nih, si b-nya tetap, si cx-nya juga tetap gitu. X-nya juga tetap nih. Nah, gitu ya. Jadi x tambah b-nya tetap, cx-nya tetap. Nah, yang berbeda apa? Perhatikan ya. Jadi ini ditukar si A dengan D. Kalau di sini A-nya positif, tukar jadi negatif A. Tuh. Ya. Kalau si D di sini positif, berarti tukar jadi negatif DX gitu. Ya. Nah, ini adalah cara mudahnya. Khusus untuk yang mana? Khusus yang bentuknya AX tambah B per CX tambah D. Ingat ya, tinggal menukar A dengan D. Kita coba di sini ya, di yang nomor ini gitu. Nah, yang ini dengan pakai cara mudah berarti F inverse X-nya jadi gimana? Itu yang ini nih ya. F inverse X-nya jadinya, coba nih yang ini. Berarti min 7-nya tetap kan? X min 7-nya tetap nih. X min 7-nya tetap. Kalau yang ini mah 3X-nya yang tetap ya. Yang berubah apa sekarang? Yang berubah adalah si A dengan D-nya. Berarti yang ini 5 kan? Pindah ke sini jadi apa? Jadi negatif 5. Yang ini positif 2. Pindah ke sini jadi negatif 2. Oke, sama nggak jawabannya? Negatif 2X dikurangi 7 per 3X min 5. Sama ya? Jadi kalian nanti boleh pilih pakai cara satu atau cara kedua. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang keempat ya. Nah, ini dia contoh soal yang keempat. Ada fungsi komposisinya. Setelah kemarin kan kita belajar tentang komposisi fungsinya. Oke ya. Nah, untuk mengetahui nilai inverse dari komposisi fungsi ini ya tinggal tinggal komposisikan aja dulu ya. Masih ingat kan fungsi komposisi yang kemarin? Coba kita jawab ya. Oke, berarti di sini kita cari dulu f bundaran gx-nya ya. Berarti kita cari f bundaran gx gitu ya. Sama dengan apa? F gx. Gitu kan? Ya. Berarti kalau f gx artinya f gx. Gx-nya berapa? 3x min 4 per 5x tambah 1 gitu ya. Jadi si x yang ada di f diganti dengan 3x min 4 per 5x tambah 1. Tinggal ganti ya. Kan si fx-nya berapa di sini? 2x tambah 3. 2x berarti 2 kalikan dengan, nah diganti x-nya dengan apa? 3x min 4 per 5x tambah 1. Jangan lupa di sini karena efeknya tambah 3 berarti di sini juga tambah 3 gitu ya. Nah, setelah itu tinggal samakan penyebutnya. Berarti yang ini kaliin dulu ya, yang atas 2 kali 3 dikali min 4. Jadinya berapa? 6x min 8. Gitu ya. 2 kali 3x, 6x, 2 kali min 4 min 8. Ditambahin. Nah, ini tinggal kali ini, awas jangan lupa nih. Yang ini, nah, ini kaliin ke sini supaya jadi sama penyebutnya. Jangan dilupakan ya. Jadi kalinya jadi berapa tuh? Jadinya 5x kali 3 berapa? 15x. 1 kali 3, 3. Karena ini semuanya positif ya. Oke, nah jadi si penyebutnya sama tuh. Jadi penyebutnya 5x tambah 1. Setelah itu tinggal kita kerjakan yang ini ya. Jadinya berapa nih? 6x tambah 15 berarti 21x. Min 8 tambah 3 min 5 per 5x tambah 1. Nah, ini bentuknya menjadi apa? Bentuknya jadi AX tambah B gitu kan. AX tambah B per CX tambah D. Berarti kalau kita tanya F bundaran G inverse X, pakai cara yang kedua, cara mudah yang kemarin ya. Yang tadi di contoh 3. Berarti X min 5-nya tetap,
5x-nya tetap. Yang rubah apa? Yang rubah ininya kan 21 sama 1. 21 positif pindah jadi negatif 21. 1 pindah jadi negatif 1. Kalau 1 nggak pernah ditulis, berarti tulis aja min x. Berarti ini adalah F bundaran G inverse-nya. Oke ya. Sampai sini dulu. Sampai contoh 4. Biasa di akhir pembelajaran ada evaluasi ya. Evaluasinya adalah berarti ini uji kompetensi 2 ya, karena fungsi inverse. Berarti uji kompetensi 2 silahkan kalian kerjakan biasa sekarang ya. Jadi jangan dulu nunggu misalkan selesai semua, tetapi satu soal siapa. Lebih cepat lebih baik, karena yang lebih cepat dan yang benar itu akan mendapat nilai tertinggi biasa ya. Jadi ingat nih, uji kompetensi 2 bagian A nomor 2, nomor 3, nomor 9, 10, dan 11. Jadi ada 5 soal. 2, 3, 9, 10, dan 11. Oke ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.